Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Apa hari ini? Ibu kerja. Hidup bos. Ya Pak. Ya, di sini saya dan teman-teman kita ingin menjelaskan hukum komunikasi. Ya, kita di sini mendapatkan tugas dari mata kuliah hukum komunikasi, yaitu di antara semester yang disuruh membuat video mengenai hukum komunikasi. Nah, kita mulai ya. Hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi itu ada 5. Pengertian komunikasi, arti komunikasi, ruang lingkup komunikasi yang ada komponen, metode, tujuan, sama fungsi. Nah, yang terakhir adalah bentuk komunikasi. Kita mulai yang dari pengertian komunikasi ya. Pengertian komunikasi, komunikasi berasal dari bahasa Latin yang berarti komunis. Jika kita berkomunikasi kita mengadakan kesamaan. Dalam hal ini kesamaan pengertian atau makna. Nah, yang kedua, arti komunikasi. Arti komunikasi sebuah proses interaksi yang berhubungan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan bahasa berbentuk visual, kode suara, kode tulisan, dan komponen komunikasi. Nah, yang ruang lingkup komunikasi yang komponen pertama ada 5, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan yang terakhir efek. Yang kedua, metode. Metode itu ada 8. Jurnalistik cetak, jurnalistik elektronik, jurnalistik radio, jurnalistik televisi, hubungan masyarakat, periklanan, pameran, publisitas dan propaganda, perangkuran saraf, dan penerangan. Yang ketiga, tujuan komunikasi, perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku. Yang keempat, perubahan sosial. Yang terakhir, fungsi komunikasi, menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, mempengaruhi. Nah, yang bentuk-bentuk komunikasi itu ada 2, komunikasi impresional, yang kedua interpersonal. Yang pertama dulu, komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi antar pribadi, komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri. Proses komunikasi ini terjadi dimulai dari kegiatan menerima pesan atau informasi, mengelola penyimpanan, juga menghasilkan kembali. Contohnya dari intrapersonal itu kegiatan yang dilakukan pada komunikasi interpersonal adalah berdoa, bersyukur, dan lain-lainnya. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antar satu individu dan lainnya. Ya, dilanjutkan dari Mas Dedi. Terima kasih Mas Rian ya. Kemudian yang kedua, komunikasi kelompok atau group communication, yaitu interaksi di antara orang-orang dalam kelompok-kelompok kecil. Komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Bahasa teoritis meliputi dinamika kelompok, efisien, dan efektivitas, penyampaian informasi dalam kelompok, serta pembuatan keputusan. Kemudian yang ketiga, komunikasi kelompok kecil, yaitu ada 5 ya. Bisa didengar? Yang pertama cermat atau yang pertama adalah cermat atau lektur, dan yang kedua itu diskusi panel atau panel diskusi.
ketiga simposium atau simposium, dan yang keempat forum, dan yang terakhir seminar. Ya, kemudian dilanjutkan dengan Muhammad Kadafi. Baik. Komunikasi yang efektif ada 5, yaitu respect, empati, audible, clarity, dan humble. Respect adalah rasa hormat dan sikap menghargai merupakan hukum yang pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Suatu komunikasi yang dibangun atas dasar sikap saling menghargai dan menghormati akan membangun kerjasama di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang empati. Empati adalah kemampuan kita untuk mendapatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengar atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Audible. Audible atau audible artinya dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengar terlebih dahulu maupun mampu menerima umpan balik dengan baik, maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Clarity. Clarity adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berbeda. Humble. Humble artinya sikap rendah hati, bukan rendah diri. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum yang pertama, yaitu membangun rasa menghargai orang yang diberi pesan. Sikap rendah hati dapat dikatakan sebagai bentuk penghargaan komunikator terhadap komunitas sebagai penerima pesan. Ya, sekian dari penjelasan dari kami ya. Nanti ada yang ditanya. Ya, Dari mas atau mbak di sini mau tanya, ya, tadi belum paham sama itu apa yang dimaksud clarity itu belum paham saya. Tolong dijelaskan lagi. ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ya mbak ya. tentang ciri-ciri komunikasi massa. Oh ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dimulai? Ada mas, nah itu mas contoh-contoh dari penerapan yang apa tadi mas sebelumnya itu sudah lupa saya mas. contoh penerapan. Nah, gimana? 5 hukum tadi mas. Ah, Nah, terus contoh dari 5 hukum komunikasi efektif itu apa aja mas? Oke, lagi sudah saya simpan dulu untuk menjawabnya ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Feby, yaitu ciri-ciri komunikasi massa. Ya gitu ada 5 ya. Ada 5. Yang satu itu komunikator, biasanya suatu lembaga media massa. Yang kedua, hubungan antara komunikator dan pemirsa bukan bersifat pribadi. Yang ketiga, menggunakan media massa. Yang keempat, mediumnya dapat digunakan oleh banyak orang. Yang kelima, komunikan adalah massa yang bersifat heterogen. Yang keenam, penyebaran pesan serentak pada saat yang bersamaan. Yang ketujuh, umpan balik bersifat tidak langsung. Dan yang terakhir, pesan yang disebarkan cenderung tidak langsung yang berpengaruh terhadap massa. Dari ciri-ciri tersebut, komunikasi massa dapat diartikan sebagai komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah besar khalayak yang tersebar heterogen melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang dapat diterima secara serentak dan bersamaan. Nah, itu sudah ciri-cirinya sudah saya sampaikan. Apakah kurang lebihnya? Ya, kemudian saya akan menjawab pertanyaan Mas apa ya? Jadi tidak ya? Tidak. Apa tadi itu tentang Clarity. clarity ya? Clarity. Clarity. Clarity itu sendiri adalah kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Contohnya kayak misal kita saling membuka ya, Rahasia lah. membuka rahasia lah, tidak tertutup satu sama lain, saling membuka, yaitu artinya seperti itu. Bagaimana? Mas Indra bagaimana? Oke, terima kasih untuk Mas Indra. Kemudian Mas di sini juga. Halo mas. Kemudian kepada Mas yang di belakang siapa namanya? Halo mas, Israf mas. Oh, Isra. Ya. Oke. Itu tadi menanyakan tentang Contoh-contoh contoh dari empati. Ya. Hah? Semua sih. Semua ini ya? Ya, semua.
Satu-satu ya mas. Oke. Respect sendiri itu contohnya itu kayak kita menghormati orang lain itu. Buat kayak kita kerjasama kayak orang lain, kita harus menghormati, Respect. harus ada respect, harus menghargai gitu, membangun kerjasama yang baik. Kalau empati itu Kalau empati itu saling peduli kayak gitulah. Oh iya. Saling peduli satu sama lain. lain. Kayaknya kamu misalnya contohnya kayak bannya lagi bocor di tengah jalan, nah teman kamu tuh Memberi memberi pertolongan. memberi pertolongan pada kamu gitu. Itu namanya empati mas. Pertolongannya itu dalam bagaimana? Pertolongan dalam bentuk fisik. Kirain pertolongan. Pertolongan aja dalam gitu. fisik. Ya, Ya. mas. Yang ketiga itu adalah audible. Kalau audible ini contohnya kayak kita ngirim pesan ke radio gitu, kayak kirim apa Media. ya lewat media gitu, lewat audio visual yang akan dibantu untuk menyampaikan pesan itu ke orang lain. Empat itu clarity. Quality sudah dijelaskan tadi ya. Oh iya. Ya, ada yang menanyakan kebetulan tadi saya sudah Ya tadi Mas Davindra kan ya. Ya. Clarity. Terus yang humble itu yang terakhir. Humble itu kayak contohnya kita sikap yang rendah hati, kita tuh kayak ya kayak tidak Seperti kita apa namanya, kita humble dengan seseorang itu baik lah, baik terus asik terus lagi kayak kita membuka hati lah, misalnya bukan membuka hati dalam artian cinta ya, tapi kayak membuka hati kayak kita ingin berteman dengan siapa saja, kayak humble gitu, mau berteman siapa saja ya seperti itu. Ya untuk teman-teman apa yang mau ditanyakan lagi? tidak ada ya. Cukup. Ya Ya, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan untuk materi ini. komunikasi ya. Ya kurang lebihnya mohon maaf ya jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak mengenakan. Ya mohon maaf kalau Kurang ada lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makan minuman dan makanannya. Habis mas.